Uhayyikum bitahiyatil Islam fahiya tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, jamaah hadirin Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Darman dan yang lain, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai saat ini kita masih bisa hidup, ya, masih diizinkan mendulang pahala, masih diberikan kesempatan untuk bertobat, ya. Mudah-mudahan kita mengakhiri dijemput dalam keadaan yang husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan ibadah. Itu yang paling luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan itu juga. Amin. Salawat dan salam tentu saja tak pernah bosan untuk kita sampaikan dalam zikir-zikir pribadi kita, zikir-zikir rahasia kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat ini kita berharap betul-betul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan mau memberikan syafaat, ya. Karena ya itu, belum tentu ibadah kita selama ini cukup untuk mengatasi dosa dan kesalahan kita. Syafaat itulah yang kita harapkan di hari nanti itu. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang kita sudah disampaikan ya sebelumnya, akad, substansi atau narasi. Nah, jadi akad itu mau dinilai berdasarkan substansinya, tujuannya, awal niatnya, maksudnya, atau cukup hanya dengan melihat apa yang tertulis atau yang terucap, gitu ya kira-kira ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah fikihnya bunyinya agak panjang nih untuk yang kita tadi bicarakan itu. Kaidahnya begini bunyinya: al-ibratu bil maqasid wal musammayat la bil alfaz wat tasmiyat. Jadi al-ibrah, yang dinilai, yang dihitung itu bil maqasid, berdasarkan maksud dan tujuan. Walaisa bil alfaz, tidak hanya bersandar kepada lafaz. Nah, itu sederhana terjemahannya, ya. Sama lagi, ada kaidah lain yang mirip-mirip bunyinya begini, ya. Al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Nah, gitu dia bilang. Yang dinilai itu maqasid, tujuan dan maknanya. Ya, walaisa bil mabani, wala bil mabani. Bukan kata-kata yang menyusun maksud itu. Al mabani, mabani itu bangunan. Jadi yang dinilai apa fungsi bangunan itu? Apa maksud didirikan bangunan itu? Kalau masjid, tujuan didirikan masjid apa? Ada di surat apa itu? Surat At-Taubah? Apa Ustaz ayatnya? Saya lupa tuh. Ussisa 'ala taqwa. Masjid itu dibangun tujuannya untuk ketakwaan. Jadi yang bangun mulai dari pondasinya, yang bukan yang bangun dari pondasinya, yang menyumbangkan uangnya, ya, yang menyumbangkan tenaganya,
yang membangun fisiknya, yang datang kepadanya, yang ibadah di dalamnya, yang mengambil wudhu di situ. Nah, semua itu yang keluar dari masjid itu, semua itu karena takwa. Itu jangan dilupakan. Karena itu ayat Allah. Jadi gampangnya adalah kalau masjid ini bukan mendatangkan takwa, maka patut kita pertanyakan keberadaan, maksud tujuan kita berada di sini. Gitu ya. Kumpul-kumpul saja atau kumpul-kumpul takwa. Kan gitu ya. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu waktu beliau hidup membangun masjid, bicara soal apapun di masjid. Bicara ibadah, bicara ilmu, bicara melawan musuh, bicara strategi, semua di masjid. Karena memang harapannya keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang berdasarkan ketakwaan. Mudah-mudahan di tempat yang berkah ini berkumpul, memikirkan umat, memutuskan keputusan, ada bimbingan, tidak mesti harus wahyu, karena sudah kenabian putus, tetapi bimbingan hidayah Allah. Makanya ada adab-adab masjid, mungkin sudah dipelajari dari ustadz yang lain. Adab-adab masuk masjid, apa saja yang dilakukan di dalamnya, ya kan, Pak Yanu ya? Itu jangan dilupakan. Melangkah masuknya pakai kaki kanan, membaca doa apa, jangan dilupakan. Itu etika, itu adab. Ada sumbernya, ada hadisnya. Ya, jadi masuk masjid itu penuh dengan penghayatan. Ya. Dan termasuk lagi duduk begini ada niatnya. Nawaitul i'tikaf. Saya niat beriktikaf. Nah, yang belum pasang niat silakan sekarang. Nawaitul i'tikaf. Ya, sunnah lillahi ta'ala ala hazal masjid, di masjid ini lillahi ta'ala. Sudah cukup, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Tadi kaidahnya itu bunyinya agak panjang, susah untuk diingat, dihafal. Saya kasih yang versi paling pendek. Versi pendeknya al-umuru bimaqasidiha, pendek. Al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara berdasarkan maksudnya. Ada yang mirip-mirip hadis model begini, Pak Haji? Apa kabar, sehat? Al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu karena niatnya, karena maksudnya. Ada enggak hadis yang mirip? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu dinilai karena niatnya. Sama ya? Dan memang kaidah ini lahir dari hadis itu. Jadi kaidah yang dibuat, dirumusin sama para ulama itu bukan ujuk-ujuk ada. Kalau dengar kaidah fikih, oh saya nggak pakai kaidah fikih, saya mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh berarti dia belum paham. Kaidah lahirnya dari Al-Quran dan Sunnah. Emang nggak cukup? Bukan kita bilang nggak cukup. Fungsi kaidah itu kayak rumus supaya gampang dipahami, mudah dipraktekkan. Gitu. Karena tidak semua orang bisa memahami ayat, bisa memahami hadis langsung persis, tepat, terarah gitu loh. Nah, kaidah datang membantu, kaidah fikih. Lengkap dengan contoh-contohnya para ulama dulu itu. Nulis kitab-kitab kawaidul fikih, kaidah-kaidah fikih itu banyak. Mulai dari kitab karangannya Izzuddin, ya, Izzuddin ya, Imam Izzuddin, itu luar biasa. Dari yang paling tebal sampai yang ketipisnya. Kalau yang malam ini, yang subuh ini nggak pakai nggak ada bukunya nih, ada, tapi nyampur-nyampur, ngambil dari sini, ambil contoh ekonominya dari sini, nah, gitu. Karena kalau mau merujuk langsung kitab kuning versinya lama gitu. Nah, ini cari yang praktis. Generasi kita sekarang ini maunya apa? Praktis. Dan bisnis
ataupun profesi ataupun peluang. Ada yang teman yang ngomong 5 tahun 10 tahun ke depannya Pak Yanu ya, itu tidak lagi baik. Dia bilang begini, itu berdasarkan startup yang akan muncul. Apa itu startup? Startup itu perhatikan, yang dia berikan kepada kita adalah kemudahan. Gojek kemudahan, apalagi Etol kemudahan, apalagi OVO kemudahan. Itu kenapa laku keras? Karena filosofi awal startup itu apa? Saya akan beri kepada Anda kemudahan. Ketika orang sudah berbondong-bondong karena memang menganggap itu mudah, dia kuasai data. Sekarang Anda sudah jadi pelanggan saya. KTP sudah saya dapat. Foto Anda dengan KTP Anda kan disuruh ya. Coba silakan kalau mau menggunakan ini, foto diri Anda dengan KTP Anda sambil senyum. Kan begitu ya? Sudah dia dapat semua. Filosofi awalnya apa? Berikan kemudahan kepada orang. Nah, bukankah itu tujuan agama? Berikan kemudahan. Bukankah ada ayatnya? Allah bilang agama ini mudah. Allah tidak menginginkan agama ini susah. Jadi jangan dibuat susah, dibuat mudah. Cuma jangan mudahkan gitu. Asalkan ada patokan dalilnya, ada kajiannya. Nah, mudah-mudahan itu sudah bagian dari proses memudahkan. Nah, baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi kaidah kita subuh ini simple. Yang dinilai itu adalah apa tadi? Maksud, tujuan, bukan kalimat. Oke, langsung bertele-tele contoh. Gitu bagus ya. Kalau contoh jadi terang semua. Oke, contohnya bagus. Contohnya ini yang sering dilakukan oleh kita. Yaitu ada namanya jual beli al-bai'ul wafa. Al-bai' jual beli. Wafa janji. Terjemahan sederhananya begitu ya. Jual beli yang disertai janji. Nah, masih belum paham karena belum dikasih ininya. Contohnya begini, apa itu jual beli wafa itu? Jual beli dengan janji. Janji apa? Gini contohnya. Saya akan menjual aqua ini, minuman ini kepada Pak Agus. Dengan janji Pak Agus harus siap kapanpun menjual kembali minuman ini kepada saya dengan harga yang sama. Saya ulangi, saya jual ke Pak Agus dengan janji Pak Agus jangan menolak. Kalau nanti di masa berapa, 1 bulan, 2 bulan, kapanpun saya siap, saya sudah punya uang lagi, saya akan beli minuman ini dengan harga yang sama. Clear? Clear. Itu yang disebut dengan jual beli wafa. Jual beli janji. Janji untuk dibalikin lagi lewat jual beli berikutnya. Bisa dipahami ya? Pertanyaannya, kenapa jual beli ini muncul? Nah, ini dia. Kenapa jual beli ini muncul? Saya kasih tahu ceritanya zaman dulu. Di Bukhara sana, di Arab sana, saya lupa aslinya. Karena jual beli ini ada munculnya ceritanya. Ceritanya begini, saya ingat saya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Saya punya kebutuhan uang, Pak Ahmad. Saya butuh uang, Pak. Datang ke Pak Ahmad minjem gak dapat. Datang ke Pak Yaya gak dapat. Gak mau dikasih pinjaman. Saya gak tahu apa alasannya. Ya kan gitu ya. Sudah muter-muter saya, gak dapat semua. Muncul ide. Pak Yayat, saya punya tanah
sawah. 1 petak. Saya jual ke Pak Yayat 10 juta. Tapi nanti ingat Pak Yayat, kapanpun saya mau beli kembali petak sawah saya itu Pak Yayat harus siap menjual kembali 10 juta. Selama petak sawah itu ada di tangan Pak Yayat, kan sekarang uang ada di saya, sawah ada di mana? Pak Yayat, uang sudah saya dapat. Selama sawah itu belum saya tebus kembali, maka Pak Yayat berhak untuk mendapatkan manfaat hasil dari sawah itu. Terpikir nggak yang mirip-mirip benda ini? Gadai. Jadi mulai bertanya, ini sebenarnya jual beli teh apa gadai? Sudah mulai muncul kesimpulannya. Kaidah kita sedang membicarakan itu. Waktu akad tadi dilaksanakan, jual beli janji tadi, itu sebenarnya jual beli janji, jual beli wafa, atau hakikatnya sebenarnya gadai? Ada yang bilang gadai, tapi di lafaznya jual beli, betul nggak? Lafaznya jual beli kan Pak Ahmad ya? Nggak ada bunyi gadai tadi ya, dari awal ya nggak ada. Cuma kau kayak kepikiran ini mah gadai ini, ya nggak? Itu dia. Kaidah kita sedang bicara itu. Dan kita sepakat sebenarnya jujur. Yang kita maksud dari awal itu gadai. Saya dulu waktu ditanya orang solusi gadai, kan yang dipraktekkan orang hari ini kan begini. Dia kasih sawahnya digadein, dapat duit, hasil sawahnya dikasih ke yang memberi gadai. Riba bukan? Kan gadai itu sudah berpindah ke pemilikan nggak kalau pakai akad gadai? Ini pertanyaan penting nih, mendasar banget. Kalau pakai akad gadai, apakah sawah itu sudah berpindah ke pemilikan? Belum. Namanya juga gadai. Berarti sawah itu masih milik yang punya. Terus hak saya mendapatkan beras sawah itu atas dasar apa? Kan begitu. Dijawab sama orang atas dasar kebaikan memberikan uang 10 juta. Kalau itu dasarnya berarti itu riba. Panen-panen tadi itu riba. Paham gak? Bapak-bapak saya ini lagi memahamkan diri saya juga ini biar kita sama-sama paham. Itu. Jadi Pak Ustaz kalau memanfaatkan lahan itu ketimbangan. Kumaha? Memanfaatkan lahan itu juga tadi belum bunyi-bunyi hibah loh Pak Haji. Nah, itu sudah mulai solusi itu sebenarnya. Oke Pak Haji ya. Kita belum sampai situ ya. Tapi itu sudah solusi. Tahan dulu. Oke Pak Haji. Tapi kita munculkan sampai di titik sini dulu bahwa ada masalah. Masalahnya apa? Riba. Dulu orang ketika saya ditanya persoalan begini, saya selalu kasih solusi apa? Jual beli wafa. Saya kasih solusi jual beli wafa. Tapi setelah saya dapat materi ini lagi, saya direkam di sini, saya tarik kembali jawaban saya yang sudah saya berikan selama ini. Gak ada masalah kan? Kebenaran tidak perlu harus berdiam di satu posisi. Bagus ya? Kan bisa berubah. Imam Syafi'i terkenal punya 2 pendapat. Pendapat lama waktu beliau Imam Syafi'i masih tinggal di Irak. Gak apa-apa bagus, dilurusin aja mah. Iya dilurusin aja, santai. Kita lagi belajar. Iya dilurusin kalau ini. Kalau lagi kurang enak. Imam Syafi'i pendapat lama di Irak. Ketika beliau pindah ke Mesir, apa kata beliau? Ada yang tahu? Kata Imam Syafi'i, beberapa pendapat saya di Irak yang saya anggap tidak relevan lagi
dan sudah ketinggalan, tidak up to date, saya perbaharui dengan pendapat saya yang di Mesir. Namanya Qaulul Qadim yang di Irak diganti dengan Qaulul Jadid yang di Mesir. Jadid, yang up to date. Nah, saya sedang melakukan itu sekarang. Ketika dulu orang tanya, Ustadz, ini solusi gadai yang bikin riba ini apa solusinya? Saya jawab, jual beli wafa. Solusi sebenarnya kan, jual beli wafa itu solusi dari riba. Kenapa? Karena pakai akad jual beli. Kalau pakai akad jual beli, sawah tadi sudah milik saya bukan? Sudah, karena sudah pakai jual beli. Pak Yayat punya sawah, saya beli 10 juta. Nih Pak Yayat, 10 juta. Gak, sawah sudah jadi punya saya. Karena sudah punya saya, maka berhak dong saya ambil manfaat dari sawah ini. Boleh tak? Boleh. Jadi akad itu penting. Jadi kalau ada orang bilang akad itu cuma bedanya pakai bismillah sama tidak pakai bismillah, oh Anda salah. Kita jawab begitu. Bagus. Prinsip ini, apa bedanya orang akad nikah dengan zina? Apa bedanya nikah sama zina? Kalau zina tidak ada ijab kabul, cuma 1 menit kan ijab kabulnya, tapi efeknya beda kan? Efeknya beda karena tidak pakai akad aja. Jadi jangan dipandang sebelah mata soal akad itu. Soal kalimat ijab kabul itu jangan dipandang sebelah mata. Ya. Gara-gara tidak pakai itu, orang berhubungan badan laki-laki perempuan zina. Dosanya semuanya dapat. Tapi sebaliknya, laki-laki perempuan yang melakukan hubungan suami istri diawali dengan akad syar'i nikah, pahala gitu. Jadi untuk menggunakan dalam hal ini lebih baik kita menggunakan jamnya wafa. Jual beli wafa. Sementara saya bilang itu jawaban saya dibandingkan pakai gadai. Tapi setelah melihat materi ini, saya rujuk kembali, saya tidak pakai lagi wafa, saya tidak pakai gadai, saya tidak pakai wafa. Terus solusinya apa? Kan gitu. Oke? Itu solusi pertanyaannya. Kalau tidak pakai gadai, tidak pakai wafa, terus apa solusinya? Kita cari solusinya sama-sama. Kenapa ente hilang? Bismillah. Oke. Nah, apa solusinya bapak-bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kita ini harus tahu apa ini solusinya. Oke. Solusinya ada. Gadai versus wafa. Kan begitu sekarang kita di posisi kita sekarang ini ya. Jual beli wafa hakikatnya gadai sebenarnya, pura-pura doang ya. Bersembunyi di akad jual beli. Karena ini cuma pura-pura, cuma bersembunyi, ya sudah, ini kita silang. Silang. Yang kita mau pakai sekarang ini. Solusi tinggal satu-satunya gadai. Karena ini sebenarnya gadai. Udah, gadai Pak Gus. Cuman jangan titik, pakai koma. Setelah bikin akad gadai, tuh solusinya dari Pak Haji. Setelah akad gadai selesai, bikin akad baru lagi. Apa akad baru tadi yang dibilang? Apa Pak Haji? Enggak, hibah ya tadi ngomong. Pak Haji bilang hibah ya? Gadai itu selama belum dibayarkan. Ya. Ya. Ya, bikin akad baru namanya akad memanfaatkan. Cara solusi salah satu akad yang boleh dipilih supaya tanah itu bisa saya manfaatkan, yang Pak Yaya tadi tanahnya kan saya ambil kan?
Saya ambil tapi dalam tanda petik masih gadai. Bukan milik saya. Cuma apa? Kebetulan gadein. Nggak boleh saya ambil apa-apa kan? Kan begitu ya? Supaya saya bisa dapat keuntungan atau supaya saya bisa dapat memanfaatkan hal ini, maka tolong Pak Yayat bikin akad baru namanya akad hibah. Apa akad hibah? Apa hibah? Berikan Pak Solahuddin, silahkan dimanfaatkan sawah itu. Boleh diambil hasilnya. Boleh nggak kalau sudah pakai akad hibah? Boleh. Jadi ada 2 akad tidak sekarang? Ada 2. Akad hibah. Jadi sawah itu tetap miliknya Pak Yayat, tidak milik saya, hanya dalam penguasaan saya. Supaya penguasaan saya itu bisa saya dapatkan, Pak Yayat kasih saya tiket. Nih Pak Ustadz, hibah, pakai. Itu tertulis. Boleh, namanya hibah. Kalau nggak tertulis, Kalau boleh tertulis, kalau bisa tertulis. Karena akad itu supaya ada rekamannya, ya, supaya ada rekamannya. Nah, itu baru solusi pertama Ustadz Darman. Pakai akad hibah. Ada solusi satu lagi. Pak Yayat bilang akad hibah. Saya jawab, Pak Yayan, saya ini kerja di tempat lain. Ngurusin tanah itu saya nggak punya waktu. Boro-boro ngambil apa? Hasil panennya. Ya, bukan. Boro-boro ngurusin tuh tanah. Ngambil hasil panennya aja, mau pergi ke tempat tanah itu, saya nggak punya waktu. Jauh ternyata Pak Ustadz Darman. Di ujung mana itu saya nggak ngerti. Contoh saja. Terus gimana Pak Ustadz? Pak Yayat mulai mengeluh. Namanya gadai, kan tanah ini harus dikelola supaya tidak jadi liar, kan gitu. Ada solusi kedua Pak Yanu. Apa solusi kedua? Bikin akad baru lagi, tapi bukan akad hibah. Namanya akad pengelolaan, atau yang kita sebut bisa pilih akad muzaroah. Muzaroah. Apa itu akad muzaroah? Muzaroah itu adalah 2 orang berkongsi untuk mengelola satu tanah agar tanah itu produktif. Kayak tanah di belakang Korma itu kan banyak tanah kosong. Orangnya belum bangun rumah. Kontak. Pak, tanah Bapak daripada tumbuh rumput, mending saya urus, saya tanamin. Kata bapaknya yang dari Jakarta, silahkan Pak. Tapi nanti Bapak nggak usah khawatir. Nanti kita bagi hasil. Oke silakan. Cuma Pak, tolong saya ini cuma punya tenaga. Maksud Bapak apa? Bisa nggak Bapak turunkan sedikit modal bibit gitu? Berapa itu? Ya kalau cuma untuk nanam singkong mah paling berapa? Oh yang gampang. Mana nomor rekeningnya? Besok saya transfer. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama kongsi nih Pak ya? Ya bismillah kongsi. Pakai tulis nggak Pak Agus? Nggak, cuma telepon ya. Sah. Tulis itu hanya untuk memperkuat. Tapi kalau sama-sama sudah saling percaya nggak perlu. Jalanlah. Modal tanah masih tetap milik dia. Terus dia tambah lagi dengan modal beli bibit. Pengelolaan murni tenaga orang yang lain itu. Betul nggak? Ya nggak? Jadi ada 2A akad. Akad apa tadi satu? Gadai. Bisa pilih temannya hibah. Gadai plus hibah. Juga bisa pilih gadai plus muzaroah. Keren itu. Kebutuhan 10 juta Pak Yayat terpenuhi. Mau bayar uang sekolah anak, mau ini, mau pergi umroh, umpamanya gitu ya, terpenuhi. Tanah tidak hilang. Keren gak?
tanah tidak hilang. Yang ngasih uang juga bisa senyum. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kepikir masalah nggak setelah kita sampai di titik ini? Misalkan ini kan pada saat saya Punya motor. pada saat itu kita jual. Oke ya, standar. Lihat ini, jual. Nah. Ya, tapi ada bahasa. Nanti kalau seandainya mau dijual jangan dibawa ke mana-mana, dijual ke Nggak boleh. Oh, harus jual lagi ke saya. Oh, gitu. Jual beli wafa itu. Ya, kalau jual beli wafa sebenarnya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya yang kita persoalkan sebenarnya itu mirip gadai. Nah, persoalannya adalah, Pak, ini menarik karena contohnya motor. Motor nih, ini saya mau komentari motor objeknya. Waktu Pak Agus punya motor, jual ke saya, pakai syarat tadi, nanti beli lagi. Setelah berapa tahun saya pakai, kira-kira motor itu masih bagus atau sudah berkurang? Berkurang. Kok bisa berkurang? Saya pakai kemana-mana. Sekarang kalau saya jual lagi dengan harga yang sama, Pak Agus rugi dong. Ya enggak? Nah, makanya kita bilang dari awal, ini jual beli sebenarnya sah. Tapi karena mirip gadai menjadi pertanyaan. Di mana titik kritis pertanyaannya? Saya pakai, padahal yang namanya barang jaminan jangan dipakai karena apanya akan berkurang. Itu bahaya di situ. Makanya kenapa kita bilang jual beli wafa itu secara lafaz, secara kontrak tertulis sah, tidak ada masalah. Cuman ternyata di balik itu sebenarnya nanti sama dengan gadai. Dan kalau gadai, kenapa tidak dipraktekkan murni? Apa praktek murninya? Yang namanya gadai, benda objek gadai jangan dimanfaatkan. Itu rumus asli. Itu pelajaran dasar itu. Benda gadai ya Pak Haji tidak boleh dimanfaatkan. Karena dia pasti kalau dipakai berkurang. Lagian yang kedua kita koreksi jual beli wafa itu, kita kritik jual beli wafa itu. Kenapa? Karena yang namanya jual beli, saya tanya nih, apa filosofi dasar jual beli? Apa? Selain kebutuhan? Belum nyampe, bukan itu jawaban aslinya. Filosofi dasar jual beli terjadi kepindahan kepemilikan mutlak. Jual beli wafa terjadi nggak kepemindahan jual beli benda secara mutlak? Tidak terjadi utuh. Mungkin 99%. Tapi tetap masih ada 1% yang menyisakan pertanyaan, kenapa harus pakai dijual kembali ke orang yang sama? Berarti tujuan Anda sebenarnya bukan jual beli, Anda butuh duit. Gadai itu mah. Cuman karena gadai nggak bisa dimanfaatkan kalau pakai akad gadai. Kalau dimanfaatkan, berani-berani manfaatkan, riba. Nah, kasih solusi. Oke, sebelum kita kasih solusi, saya komentar lagi itu motor tadi. Makanya saya bilang di tempat ini pembacaan saya. Boleh jadi saya salah. Hindari menggunakan akad gadai kepada objek-objek yang sudah dipotensikan, diprediksi manfaatnya akan berkurang. Hindari. Gitu. Emas kita kalau kita pergi taruh di tempat pegadaian, ada biayanya nggak di sana? Ada. Biaya apa namanya? Sebenarnya kalau di fikihnya harusnya biaya perawatan. Perawatan itu apa? Dia nyimpen, dia lindungi emas kita, dia taruh di situ, dia sediakan tempat perawatan. Gitu. Ulama sebagian membolehkan kalau sapi yang digadai, hasil susu sapinya boleh dimanfaatkan oleh, ada sebagian yang berpendapat Ustaz Darman, boleh menggunakan hasil susu sapi tapi dalam batas kebutuhan saja.
Jangan dia jadikan sebagai bisnis. Ya kira-kira kalau misalkan sapi yang dia pakai gadai, orang punya digadai sama dia, ada di kandang dia, terus tiba-tiba sapi itu ada susunya, terus dia peres, ya paling yang dia peres itu yang dia minum untuk dirinya dan keluarganya sekedarnya saja. Ya 1 gelas cukup, sekedar untuk menghilangkan dahaga ya. Tapi kalau sampai berliter-liter dia ambil, oleh ulama yang membolehkan tadi itu sudah kelewatan katanya. Apalagi kalau dijual. Jadi dia double dapat manfaatnya. Riba ya. Itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu contoh ini sudah susunya. Ya yang punya, yang izinkan, yang punya sapi. Karena sapi itu adalah hakikatnya milik siapa? Yang milik. Kalau dia bilang bagikan, sah, tidak ada masalah. Kalau itu berarti kita memanfaatkan untuk keluarga kita, itu boleh juga kalau kayak gitu. Ya tadi kan ulama yang membolehkan hanya sekedar saja. Atau misalkan susu yang diambil hanya untuk mengimbangi rumput yang dipakai, yang ngejagain barang gade tadi, sapi tadi. Dia kan jaga tuh, dia kasih makan tuh supaya tetap hidup tuh barang titipan gade tadi. Dia cari rumput, tenaga yang dia pakai tadi kira-kira berbalas 1 gelas susu. Jangan rumput cuma sedikit, perawatan sedikit, yang dia peras berliter-liter. Timbul pertanyaan, gak apa-apa. Digadekan, pada saat digadekan, pada saat itu dia sakit terus mati, itu gimana? Nah, ingat, itu pertanyaan bagus. Sapi digadein, terus mati, siapa yang tanggung jawab? Kan gitu ya? Itu kan pertanyaan menarik yang belum saya jelaskan. Bapak-bapak, mari kita turunkan ini sedikit, kita renung-renungkan lagi. Gadai itu ada nggak unsur titip? Di dalam gadai itu ada unsur titip nggak? Ada. Ada unsur titip ya Ustadz ya? Kalau ada unsur titip, mari belajar bab titipan. Bab titipan dengan jelas mengatakan, semua yang namanya barang titipan, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, selama kejadian rusak atau hilang itu bukan karena kelalaian orang yang dititipi, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Enak aja, Pak Agus pulang kampung, rumah dititip ke saya atau ke tetangga, terus terjadi kemalingan, masa saya yang dititipi suruh ganti? Ayo, resiko sebesar itu. Terus Pak Agus tidak pernah ngomong, ternyata Pak Agus pulang kampung lebaran itu, di dalam rumah itu ada emas 10 kilogram. Ya bodoh aja saya mau menerima titipan rumah begitu, terus saya kalau hilang saya ganti. Kumaha? Kalau itu terjadi, saya nggak yakin ada orang yang mau dititipi rumahnya pergi mudik. Pak Ahmad ya, begitu ya Pak Dokter? Pak Ahmad mau nggak ada rumah Pak Prof Sulaiman? Terus Prof Sulaiman bilang saya mau ke Jerman selama 3 tahun. Tolong Pak Ahmad rumah ini saya titipi ke Pak Ahmad. Terus ternyata dalam konsep titipannya Pak Ahmad meyakini kerusakan, kehilangan, apapun terjadi harus dibertanggungjawabkan oleh Pak Ahmad. Mau Pak Ahmad terima titipan? Pasti nggak mau. Itu jawabannya Pak. Bisa? Kan beda kan konteksnya kalau dengan dititipin rumah dengan dititipin sapi, beda kan. Kalau sapi kan tidak diberikan uang tidak kabulnya. Ya, kan saya bilang gadai tadi yang diberikan uang ada unsur titip kan? Nah unsur titip itulah yang kita pakai untuk menjawab pertanyaan ini.
Bukan soal gadainya, tapi di titik merahnya itu di unsur ketitipnya itu. Tanggung jawab. Makanya kenapa kalau Bapak Agus taruh barang di Pegadaian, ada uang? Ada uang. Uang itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa dia orang ini bertanggung jawab terhadap barang yang gak ada. Dan ada waktunya enggak? Enggak ada. Kalau 3 bulan Pak Agus tidak datang menebus itu barang itu akan dilelang. Betul enggak? Karena dia tidak mau lama-lama menyimpan, memegang, merawat barang Pak Agus, sementara Pak Agus sendiri sudah tidak peduli. 3 bulan disepakati, bulan keempat Pak Agus sudah tidak pernah bayar lagi, tidak pernah muncul. Dia WA kepada pelanggan kami, Bapak Agus yang kami hormati. Masa gadai Anda akan segera berakhir dalam 1 minggu lagi. Harap segera datang menyelesaikan, menebus. Ada 2 pilihan, segera tebus atau perpanjang. Selalu begitu. Kalau Bapak tidak perpanjang, tidak ada masalah. Kami akan lelang barang ini. Kira-kira harganya berapa? Ya kira-kira setara, pasti tidak akan kurang dari harga yang sudah pernah dikasih dulu. Begitu enggak? Iya. Gitu. Kalau tanah, kenapa tanah? Tanah misalkan saya gadaikan ke Ustaz. Misalkan harga tanah 100 juta. Nilainya berubah. Nilainya saya gadaikan ke Ustaz 50 juta. Ya. Setiap waktu saya pegadaian. Ya. Kalau misalkan hal itu udah milik hak kita. Kan sudah dijelaskan dari awal. Yang namanya gadai itu kepemilikan belum berpindah. Bukan jual beli kan? Kan bukan jual beli. Artinya tanah itu masih tetap milik Pak Agus. Kalau nggak sanggup bayar. Ya sudah. Makanya harus bayar. Hutang itu harus bayar. Ya Pak Ustadz ya. Nah nilainya. Oke. Pertanyaannya nilainya dijual seandainya laku 100 juta. Kan gitu ya. Berarti nilai jual yang tadi 100 juta. Berapa tadi dapat dari Pegadaian? 50. Ya dibayarkan dari hasil penjualan 50 juta. 50 juta sisanya kasih ke Pak Agus. Tapi Pak Agus harus komitmen berhasil menjual. Gitu. Itu yang saya pahami. Ya, untuk kasus pertanyaan terakhir ini. Karena memang kalau tiba-tiba Pegadaian langsung ambil tanah itu, langsung jual, untungnya gede banget dia ya. Sangat besar. Ada unsur kezaliman di situ saya tangkap. Tidak layak. Prinsip saya, kalau melihat ada satu proses akad, saya selalu melihat beberapa hal. Yang terutama hal pertama, ada kezaliman nggak di situ, ada ketidakadilan nggak di situ. Masa Pak Agus gadai ke saya cuma 50 juta, tiba-tiba sudah tidak sanggup bayar, saya jual dengan harga 100 juta, untung besar saya itu namanya. Iya, ada unsur zalim. Maka pasti cari solusi sama-sama. Ayo dijual. Apa? Kalau jual laku 100 juta, ya bayar kembali kewajiban Bapak yang 50 juta kemarin. 50 juta kemarin. 50 juta ambil lagi. Terus Pegadaian untung dari mana? Ya dia kan sudah untung dari apa? Uang pengelolaan tadi yang tiap bulan misalnya. Tiap bulan 10.000, tiap bulan 10.000, tiap bulan 10.000. Begitu, contoh saja. Sudah dia untung di situ. Wallahu alam bissawab. Itu tadi tanda apa? Syuruk. Terus kita mau lanjut apa enggak ini, Bapak-bapak? Sudah cukup? Saya sebenarnya ini panjang, ini masih panjang. Ya. Masih panjang nih. Tapi saya kira sudah mulai dipahami. Nanti bulan depan saya akan lanjutkan saja. Karena ada isu lain saya akan sampaikan. Ya, tapi contoh-contohnya udah clear.
apabila seseorang membeli apabila seseorang berkata kepada orang lain, rumah ini kuhibahkan kepadamu dengan ganti 100 juta. Itu hibah atau jual beli? Saya ulangi kalimatnya. Rumah ini aku hibahkan kepadamu dengan ganti kamu bayar ke saya 100 juta. Itu hibah apa jual beli? Ya, jual beli. Cuma lafaznya pakai bahasa apa tadi? Hibah. Tidak pakai lafaz. Yang dipakai adalah substansi. Jangan bersembunyi di lafaz. Nah, contoh lain lagi. Kendaraan ini kupinjamkan kepadamu untuk engkau pakai sampai ke kota X dengan ganti 300.000. Itu pinjam apa sewa? Sewa, bukan pinjam. Bahasanya pinjam, tapi sebenarnya sewa gitu. Ini kaidah kita. Gitu ya. Kalau saya kasih tiba-tiba pulang dari kajian ini, saya kasih uang kepada Pak Yagi. Pak Yagi, ini uang 100.000. Diambil sama Pak Yagi, langsung masukin kantong. Hati-hati. Banyak kemungkinan. Atas dasar apa uang 100.000 itu saya kasih? Kalau hibah, kalau pinjaman, kembalikan. Kan gitu. Jadi Pak Yagi jangan langsung main terima. Makanya kenapa kalau kita tiba-tiba rekening kita diisi Pak Ahmad ya, tiba-tiba rekening kita yang cuma 10 juta, tiba-tiba pas kita datang cek di ATM jadi 100 juta. Senang apa sedih? Senang apa sedih? Senang. Awalnya senang. Wih, 100 juta. Tapi kalau orang yang cerdas, setelah itu sebelum sedih khawatir, uang apa ini? Kan gitu ya. Jangan-jangan ada orang kalau cuma kasih bonus mah alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia apa istilahnya? Cuci uang, kejahatan pencucian uang ya. Dan kita akhirnya tersangkut masalah dia, hukum uang money laundry, uang dia yang pernah dia taruh di rekening kita, katanya nggak sengaja. Kita keseret-seret sampai pengadilan, dipanggil sebagai saksi apalah, saksi ahli atau apalah. Waktu kita habis, usia kita, tenaga kita habis, bayar sewa kendaraan untuk pergi ke pengadilan habis, terpakai, kita nggak dapat apa-apa. Ya nggak? Jadi jangan senang kalau tiba-tiba di rekening bertambah. Cek. Dari mana? Gitu Pak. Ya Pak. Itu. Islam itu, makanya hadis Nabi itu jelas luar biasa. Uang, harta kamu nanti di yaumul qiyamah akan dipertanyakan. Dari mana kamu dapat dan kemana engkau salurkan. Itu kan pelajaran akuntansi. Orang Islam itu harus ngerti soal pembukuan, berapa uang masuk, dari mana dia masuk, dengan cara apa dia didapat. Akuntansi Islam begitu. Kalau akuntansi konvensional, orang belajar akuntansi konvensional pembukuan Pak ya, dia yang penting cuma mencatat uang masuk, mencatat uang keluar. Dia tidak peduli uang itu haram atau halal, gak ada urusan. Itu namanya akuntansi konvensional. Akuntansi syariah, anak-anak yang belajar akuntansi syariah, uang dicatat, dari mana didapat, pakai cara apa didapat. Itu akuntansi syariah. Tidak sampai di situ. Waktu dia keluar, dikeluarin kemana, siapa yang dapat, akadnya apa, hibah, jual beli, sewa, hadiah, semua itu disebut dengan akuntansi syariah. Dari hulu sampai ke hilir. Wallahu alam bisawab. Saya kira saya atau kita sudahi kajian kita ya, Bapak-bapak ya, karena sudah syuruk, kita ingin sholat syuruk, karena pahalanya siapa yang melaksanakan itikaf sampai waktu syuruk lalu kemudian dia sholat syuruk, dia dapat pahala seperti pahala apa? Umroh. Nah, kita pengen dapat pahala umroh pagi ini ya, setelah sholat umroh, setelah sholat syuruk, doa
ya Allah, aku minta pahala umroh yang engkau janjikan, dan aku minta engkau panggil aku dengan yang nyatanya. Gitu tambahin. Betul-betul umroh yang real. Selain dapat pahala, dipanggil umroh yang real. Itu doanya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf dalam penyampaian ini jika ada yang kurang berkenan. Ya. Ini dalam tahap belajar juga, ya, tidak pernah berhenti. Ya, kita terus belajar. Jika ada pendapat yang salah, ya kita koreksi. Tidak perlu kaku dan tidak perlu merasa, kenapa saya harus koreksi? Kalau salah ya salah, bilang aja gitu ya. Ya, kalau benar kita kemukakan kebenaran itu. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabb.